Itu yang membuat saya kagum. Dan saya menyatakan saya akan fight. Dan ketika saya tanya Pak Yunus, sekali lagi pertanyaan saya ke dia, kira-kira Pak, ini berapa lama perusahaan bertahan? Pak Yunus bilang, saya tidak bisa jawab. Akhirnya dihubungilah Pak Bram jam 2 siang. Saya tidak habis pikir Pak. Seorang manajemen top, ya, manajemen sekelas Pak Bram, ditelepon oleh Pak Yunus siang-siang mungkin dalam keadaan tidur, dia angkat HP-nya Pak. Hanya sekedar menjawab pertanyaan seorang Pak Yunus yang pertanyaan itu dari saya. Apa yang dia bilang Pak Bram? Orang ini mungkin pemain, kasih ketemu di Jogja. Jadi Pak Bram waktu itu tidak menjawab secara tuntas. Ternyata di Jogja saya tidak ketemu Pak Bram, saya tidak ketemu, cuman karena dialami kesibukan dan segala macam. Akhirnya saya ketemu beliau di Samarinda. Di Samarinda lah saya mengorek tuntas beliau. Dan apa yang saya pertanyakan tentang Megaplan, apa yang saya pertanyakan tentang perusahaan, membuat saya hari ini menyatakan bahwa ini sekali lagi, ini yang saya mau, ini yang saya cari, dan ini yang saya mau lakukan. Begitu Bapak Ibu. Dan terakhir, ketika saya berbicara tentang produk, ada yang menarik. Saya tidak pernah bisa menjual produk Bapak Ibu. Saya di bisnis sebelumnya omset sekian banyak tapi tidak pernah jual produk. Tapi di MGI kok saya bisa jual kacamata? Kenapa? Karena ada testimoni yang berlangsung begitu cepat dan begitu dahsyat. Yang pertama. Yang kedua, kita langsung berbicara, tidak bicara bisnis, tapi kita bicara donasi. Ketika kami mengclosing seorang Sultan Cirebon, ya, itu pembicaraannya cuma di tempat jagung, karena dia tinggal beli jagung, dia tinggal makan jagung. Kami juga hadir di situ dan kami mengatakan ini ada donasinya. Dan pada saat itu dia langsung tertarik. Dan alhamdulillah Pak Yunus langsung memberikan satu kacamata kepada beliau. Dan itu yang dia rasakan hanya dalam waktu 2 minggu. Minusnya berkurang Bapak Ibu. Jadi kita tidak ragu dalam menyampaikan produk. Karena ada kata awal donasi. Kita tidak bicara bisnis dulu. Tapi kita bicara donasi dulu. Begitu kita bicara donasi dan gratis. Maka tidak ada orang yang mau menolak Bapak Ibu. Inilah yang unik menurut saya di MGI. Dan ini kalau teman-teman sadari, luar biasa. Anda akan menjadi yang terbaik di MGI. Ya, akhirnya Bapak Ibu, ketika Sri Sultan mau ketemu dengan Pak Antoni di kantor pusat di Jakarta, Pak Ahdar waktu itu, ya, terima kasih Pak Ahdar, menyuruh saya untuk mendampingi di Jakarta. Dan beliau memfasilitasi saya untuk terbang ke Jakarta. Saya menunggu di sana. Alhamdulillah ketika saya menunggu tiba, saya pikir kantor buka jam 9. Ternyata bukanya jam 10. Dan begitu buka jam 10 ternyata Sultan belum datang karena kejebak macet. Yang datang ternyata Pak Febri. Terima kasih Pak Febri yang telah memfasilitasi kami selama ini. Ya. Dan kemudian muncul Pak Antoni. Ya. Pak Antoni duduk, saya tidak bisa membayangkan seorang CEO yang mau duduk bersama dengan orang yang belum punya apa-apa di MGI. Dan kesempatan itu Bapak Ibu, saya jadikan momen yang sangat bersejarah untuk mewawancarai Pak Antoni pada saat itu. Dan pertanyaan pertama saya kepada Pak Antoni adalah, Pak, Bapak merancang bisnis ini untuk bertahan berapa lama? Apa jawaban beliau? Jawaban beliau adalah, Pak Andi, saya bikin Megaplan ini untuk anak cucu. Anda bisa bayangkan, anak cucu. Kalau Anda saja hari ini sukses, seorang Pak Ahdar, top income nomor 1 di Indonesia. Sudah merasakan, dirinya saja sudah merasakan. Bagaimana nanti dengan anak-anaknya? Bagaimana nanti dengan cucu-cucunya? Dan itu bisa kita buktikan karena Megaplan-nya kita, mohon maaf teman-teman sekalian, saya kemarin ngomong di Geneponto, saya ngomong bilang seperti ini.
hanya dalam 15 menit bisa kita, tidak sampai 10 menit, bisa kita bongkar, bahkan bisa kita hancurkan marketing plan. Bukan karena full matrixnya, tetapi ketika para leader sudah melakukan yang namanya ting tong, masuk satu paket, masuk satu akun, yang terjadi bonus pasangan sampai 10 kali. Uang yang masuk ke perusahaan 2 juta. Tapi sekali lagi, yang keluar dari perusahaan 4 juta. Masuk 2 juta, keluar 4 juta, bangkrut nggak perusahaan? Pasti bangkrut. Jadi yang membuat bangkrut perusahaan adalah para leader yang ketika merancang bonusnya untuk didapat berkali-kali lipat. Posting satu, dapat tintong berapa kali. Itu sebenarnya yang membuat mega plan atau membuat marketing plan itu ambruk. Dan perusahaan tidak mampu mengatasinya, satu-satunya jalan adalah rubah sistem agar leader tidak lagi bisa melakukan tintong. Dan banyak leader kecewa dan meninggalkan perusahaan itu, pindah lagi ke perusahaan baru. Itu yang terjadi secara terus-menerus. Dan alhamdulillah di MGI, apapun yang Anda bikin, Anda mau kasih tintong 100 kali, masuk 2 juta, keluar 10 juta, tetap perusahaan tidak bergeming, tidak bergerak. Karena kenapa? Kita di mega plan MGI ya memiliki pengaman permanen, pengaman yang bukan datang dari para leader, tapi pengaman yang ada di dalam sistem. Di mana pengamannya? Register dengan redeem. Register redeem totalnya 50% dan itu dipegang oleh perusahaan. Ketika kita mau mengambil PP register sama redeem, maka Anda harus mendaftar orang dulu. Artinya kita memasukkan pemasukan lagi ke perusahaan. Mau ngambil PP register, maka kita beli produknya. Artinya kita menghidupkan lagi perusahaan. Dan nilai register sama redeem itu adalah 50%. Artinya apa? Berapapun bonus kita mau 1 triliun, tetap 500 miliar masuk ke perusahaan sebagai pengamannya. Dan itu adalah pengaman permanen dan berlangsung sepanjang masa. Bukan pengaman plus out, kalau ada kelebihan bonus pasangan di kiri, hangus. Ya. Kalau kita Pak Antoni Chin, kelebihan, makan bonus kita dipindahkan lagi ke kaki yang besar. Yang terjadi adalah plus in. Kenapa? Karena Pak Antoni memang sudah merancang mega plan ini, tidak mau mengambil barang-barang yang sudah diperhitungkan bahwa menjadi milik dan hak kita sebagai member. Ya, itu yang saya melihat sangat menarik di sini Bapak Ibu. Dan sekali lagi Bapak Ibu, saya sekali lagi fight di sini, sekali lagi pendorong utama saya adalah muncul kata diwariskan. Ya, diwariskan Bapak Ibu. Banyak yang mengatakan, oh produk kita juga diwariskan. Ini perusahaan kita juga diwariskan. Apanya yang diwariskan? Yang namanya diwariskan adalah kalau Anda mampu bertahan selamanya dan tidak melakukan perubahan. Anda mampu menciptakan produk-produk yang senantiasa dibutuhkan oleh masyarakat. Itu baru bisa diwariskan. Tetapi kalau baru 3 bulan sistem sudah berganti, apanya yang mau diwariskan? Mohon maaf teman-teman semua. Ya. Terus ketika maaf ya teman-teman semua, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu tidak aktif ya, jangankan meninggal dunia, tidak aktif saja, itu akun Anda sudah hilang di sana. Anda tidak lagi menjadi member perusahaan tersebut. Iya. Siapa yang pernah masuk di multi level pertama di dunia yang namanya enggak usah saya sebut namanya. Siapa yang pernah masuk di multi level pertama di Indonesia yang 3 huruf I terakhirnya? Ya. Anda silakan kalau Anda muncul ke sana tanyakan, masih ada enggak akunnya di sana? Ada lagi. Apanya mau diwariskan? Kita aja masih hidup, akun kita sudah tidak ada. Itu persoalannya teman-teman sekalian. Dan di MGI, sebagai kesimpulan saya malam ini, di MGI, saya menjalankan bisnis ini Bapak Ibu. Yang ada di hati saya adalah anak-anak saya.
istri saya, bukan istri-istri ya, istri saya. Alhamdulillah Bapak Ibu, ketika saya menjalankan MGI ini, saya berniat ketika saya membangun jaringan di Kabupaten Bone, dan hari ini masih saya di markas Bone malam ini, ya, saya mengatakan kepada istri saya, insya Allah setiap balik saya niatkan kasih uang merah 10 lembar. Itu di bulan pertama. Ya. Dan betul terjadi Bapak Ibu, saya memberikan setiap saya pulang. Dan akhirnya saya tes lagi diri saya. Saya bilang lagi ke istri saya, Mi, insya Allah setiap saya pulang saya akan kasih 20 lembar uang merah. Ternyata Bapak Ibu, betul terjadi. Dan setiap saya pulang saya kasih istri saya. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Bukan kita yang hebat. Tapi Allah menjawab doa-doa yang itu baik. Untuk membuat keluarga kita tersenyum. Untuk membuat keluarga kita tertawa. Anak saya yang kuliah di Jakarta, saya tanya, nah jangan malu-malu minta duit sama saya. Karena kenapa? Kalau kau malu-malu minta duit, saya susah mendapat rezeki. Kalau kau minta duit sama saya, Allah akan kasih saya jalannya untuk mendapatkan rezekimu, bukan rezeki saya. Itu yang saya pakai Bapak Ibu. Alhamdulillah. Anak saya setiap minta, meskipun dia tidak terlalu minta. Saya selalu, begitu dia nelpon saya tanya, ada kesulitan? Dia bilang tidak, Ji. Kalau dia bilang tidak, Ji, padahal ada. Saya bilang jangan sembunyikan. Alhamdulillah Bapak Ibu. Sampai hari ini lewat MGI, terima kasih Pak Antoni, terima kasih Pak Bram, terima kasih Pak Tulipun dan para leader. Saya begitu banyak mendapatkan hikmah. Dan satu hal yang saya dapat dari sini Bapak, Ibu semua, saya sering ngomong ke istri saya, sudah banyak network yang saya miliki, saya masuki dan saya lewati. Baru kali ini saya mendapatkan upline, crossline, upline, crossline, bahkan jaringan semuanya menganggap saya sebagai saudara dan menganggap saya dan mengeluarkan saya dari kesulitan-kesulitan. Saya tidak pernah menemukan di network sebelumnya, Bapak Ibu. Sekali lagi, terima kasih Pak Adar. Terima kasih Pak Amrullah. Teman-teman, Pak Yunus, Pak Alimin, Ibu Ajilina, terima kasih semuanya atas bantuan dan doa teman-teman semua. Saya bisa bertahan di sini dan insya Allah saya akan wariskan MGI dengan posisi infinity kepada anak saya. Jadi Bapak Ibu, mari kita berjuang, mari kita bergerak di MGI agar supaya kita mewariskan minimal